Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa. Allah yang mengontrol, mengendalikan kehidupan setiap dari kami. Allah yang begitu mengasihi kami. Pada pagi hari ini ketika kami datang, kami memuji nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang terus menjadi dasar kami hidup. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang sekali buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh sekali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di Elion Satelit. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Kalau tahun 2024 kita sudah boleh masuki bulan yang ketiga dan kita juga sudah menjalani setengah dari bulan Maret ini. Khususnya hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-17. Dan itu artinya kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima pada hari ini. Nah, pagi hari ini saya mengajak setiap dari kita untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap dari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat ayat 35-41, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membuka Alkitabnya. Saya mengajak setiap dari kita untuk membaca secara bergantian. Saya ayat 35, Bapak Ibu semuanya ayatnya yang ke-36, begitu seterusnya kita baca secara bergantian sampai ayat 41. Markus 4 ayat 35-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya setiap dari kita itu pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan di dalam hidup ini. Dari anak kecil sampai orang dewasa, mereka takut. Mau orang miskin, orang yang kaya juga mengalami yang namanya ketakutan. Orang yang studinya mau S1, S2, S3, mau S-teler sekalipun, tetap ada yang namanya ketakutan. Ketakutan itu adalah hal yang umum, hal yang dialami oleh semua orang di dalam dunia ini. Apalagi ketika kita memasuki tahun 2024, kita melihat bagaimana kondisinya tidak membaik secara signifikan dari tahun 2023. Pasti kita menjalani tahun ini dengan was-was, dengan perasaan takut. Apalagi sekarang kita lihat harga beras naik, harga telur naik, dan tidak tahu harga apa lagi yang akan naik. Mungkin Pertalite akan dihapuskan, harga bensin, harga bahan bakar semuanya akan naik. Kita tidak tahu dunia ini bakalan seperti apa kalau harga-harga kebutuhan semuanya itu terus naik. Kondisi ekonomi tetap lesu seperti sekarang ini. Saya punya seorang jemaat, tempat saya melayani di Elion Galaxy. Dia dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya mengalami masalah sebelum pandemi. Gitu ya. Apalagi waktu pandemi lebih berat lagi. Dan sekarang pun setelah pandemi berakhir juga kondisinya tidak membaik dalam kehidupannya. Yang terjadi apa? Dia jadi susah tidur. Dia tidur bisa jam 1 subuh, jam 2, bahkan jam 3. Jadi kalau misalnya saya bertemu dengan jemaat tersebut pas persekutuan doa atau pas ibadah hari Minggu, saya akan tanya, Pak, kemarin tidur jam berapa? Jawabannya jam 1, jam 2, jam 3. Kalau pertanyaan bisa tidur enggak Pak kemarin? Ya wis gitulah. Gitu. Kenapa kok dia susah tidur? Ya karena dia mikirin pekerjaannya itu. Cari solusi gimana ya caranya. Supaya bisa menyelesaikan permasalahan keuangan di tempat kerjanya. Dan masalahnya dia enggak nemu-nemu.
Dia sudah coba berbagai macam hal, tapi nggak ada yang berhasil. Mungkin ada yang berhasil, tapi cuma sementara aja solusinya. Begitu masalahnya muncul lagi, dia kepikiran lagi, aduh ya apa ya caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi hidup dari jemaat ini tuh dipenuhi dengan ketakutan. Dia nggak tahu sampai kapan bisnisnya itu bisa bertahan. Dia sudah berusaha sekuat mungkin, tapi dia merasa beban hidupnya itu memang terlalu berat. Saudara-saudara, apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Mungkin ada masalah yang dari awal tahun 2023 sudah kita doakan sama Tuhan. Tuhan tolong supaya kalau bisa masalah itu cepat berakhir. Supaya kita tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Tapi nyatanya memasuki tahun 2024 kita sudah menjalani bulan yang ketiga. Kita melihat kondisi hidup kita sama aja rasanya ya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Kita masih bergumul dengan hal yang sama. Setiap hari kita menghadapi masalah yang sama. Yang artinya kita masih memiliki ketakutan yang sama juga. Atau bahkan ketakutannya itu bertambah besar. Karena kita melihat, wah ini masalah tidak berakhir-akhir, masalahnya tambah besar. Dan kita semakin tidak tahu harus kemana. Serasa semuanya ini tuh jalan buntu dan kita tidak tahu harus mengambil jalan yang mana. Dulu sebelum saya sekolah teologi, saya pernah pergi pelayanan misi ke salah satu desa di Kalimantan. Namanya Desa Tumbang Tukun. Nah desanya itu benar-benar terpencil, jadi listrik itu belum masuk ke desa itu. Kalau malam semuanya itu gelap, gitu ya, benar-benar gelap. Nyala ada lampu kayak gitu, tapi itu pun harus bergantung sama orang yang kaya di desa tersebut. Karena cuma orang kaya di desa tersebut yang akhirnya bisa beli genset, beli solar, supaya akhirnya waktu malam menyalakan listrik di rumahnya. Orang-orang lain, penduduk-penduduk lain yang tidak punya uang ya sudah, mereka harus pakai lilin dan tidak ada listrik kalau malam, jadi gelap gulita. Dan bukan cuma itu aja, masalahnya kalau di kota, kalau kita ini ya di Surabaya, rumah pasti ada toiletnya, pasti ada septic tanknya. Nah tapi di sana tidak ada. Jadi rumah, kemudian kalau mau mandi, mau ke WC dan lain sebagainya itu ada dibuatin khusus itu di sungai. Jadi di sungai. Nah dari rumah untuk masuk ke WC-nya itu melewati satu jalan balok cuma selebar kaki orang dewasa. Jadi jalannya harus satu seperti itu. Nah di bawahnya balok itu ya sudah tanah yang becek, rumput, lumpur dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara bisa bayangin pada waktu itu kalau saya mau mandi itu harus fear factor dulu. Jadi sudah bawa handuk, sudah bawa baju ganti, sudah bawa sabun, jalan perlahan-lahan kayak gitu dalam hati. Semoga enggak jatuh. Kalau jatuh ini nggak lucu nih, semuanya kotor. Nah bukan cuma itu aja, waktu mau balik habis mandi menghadapi perasaan takut yang sama juga. Ini sudah bersih, sudah wangi, kalau jatuh nggak lucu ini. Gagalan, harus mandi ulang lagi. Jadi saudara-saudara ada ketakutan. Saya takut kalau misalnya jatuh, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Nah hari ini di Minggu Prapaskah yang kelima kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kenapa kita sebagai manusia itu bisa takut. Kenapa dalam kehidupan ini kita mengalami yang namanya ketakutan. Tapi kita juga akan belajar apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan ketika kita mengalami ketakutan. Markus 4 ayat 35 sampai 36 firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saya yakin dan percaya ini tadi ketika baca ya Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mungkin ada di antara kita yang merasa, oh kisah ini ya sudah tahulah dari sekolah minggu juga sudah diajarin ya gitu ya. Jadi ini kisah yang sudah terkenal, kisah yang familiar di telinga setiap dari kita. Nah tapi pada pagi hari ini ada satu pertanyaan di awal khotbah ini yang saya ajak setiap dari kita untuk merenungkan. Kalau kita lihat ya yang ke-35 di sana dikatakan berkatalah Yesus kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi di sini
Yesus yang mengajak para murid, ayo kita bertolak ke seberang. Pertanyaannya, Yesus tahu enggak? Ketika Yesus ngajak para murid itu bertolak ke seberang, naik perahu, bakalan ada angin ribut, bakalan ada taufan yang sangat besar, badai yang sangat besar yang akhirnya meskipun para murid itu sebagian besar adalah nelayan yang berpengalaman, mereka bakalan ketakutan. Mereka merasa hidup mereka terancam dan mereka bisa mati pada waktu itu. Dan tentu jawabannya tahu, karena Yesus adalah Tuhan. Nah, ada pertanyaan yang berikutnya nih. Kalau tahu, kenapa kok Yesus bawa para murid ke tempat yang berbahaya seperti itu? Saudara-saudara, bukankah seringkali ini juga ya pertanyaan yang kita tanyakan kepada Tuhan ketika kita mengalami hal yang buruk dalam hidup setiap dari kita. Kalau Tuhan Maha tahu, kenapa kok aku harus mengalami hal buruk yang seperti ini? Kalau Tuhan Maha kasih, kenapa kok mengizinkan aku mengalami kesakitan ini? Dan masih banyak pertanyaan lainnya, kalau Tuhan begini, kenapa kok aku seperti ini? Yang pada intinya kita sebenarnya sedang mempertanyakan kebaikan Tuhan bagi setiap dari kita. Saudara-saudara, tapi kita bersyukur, karena apa? Karena melalui kematian dan kebangkitan Yesus, semuanya itu peristiwa itu mengingatkan kepada setiap dari kita bahwa kita tidak pernah sendirian berjalan di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan setiap dari kita. Dan ketika kita menyadari hal ini bahwa Yesus itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan setiap dari kita, maka sebagai anak Tuhan kita bisa yakin yang terpenting itu bukanlah kita pergi kemana, tempatnya bahaya atau enggak, aman atau enggak, ada kepastian atau enggak. Bukan itu yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah kita mendayung kapal kehidupan kita itu bersama dengan siapa. Dan selama Yesus berserta dengan setiap dari kita, maka everything gonna be fine. Semuanya itu akan baik-baik saja. Karena Yesus itu memegang kendali kehidupan kita. Bukan kita yang memegang kendali, tapi Yesus yang memegang kendali. Dan selama Yesus yang memegang kendali, kita bisa yakin dan percaya semuanya akan baik-baik saja. Karena apa? Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam kehidupan kita yang berada di luar kontrol dan kuasanya Yesus. Dan sebenarnya itulah dasar bagi setiap dari kita untuk terus berharap dalam hidup setiap dari kita. Bagaimanapun, apapun yang sedang kita alami saat ini. Hidup ada harapan karena Yesus beserta dan tidak meninggalkan kita. Dan kebenaran ini sebenarnya yang sedang ingin Markus sampaikan kepada pembacanya yang pertama, kepada setiap dari kita. Bagi orang Yahudi, laut itu adalah tempat tinggalnya roh jahat. Dan tiada satu orang pun yang dapat menguasai laut. Mereka percaya cuma Allah saja yang dapat melakukannya, yang berkuasa, berotoritas atas laut. Dan kalau misalnya kita lihat dalam perjanjian lama, maka perjanjian lama menggambarkan bagaimana Allah itu sebagai penguasa atas ciptaan. Laut tidak bisa dikontrol oleh manusia. Manusia mau sepintar apapun, teknologinya semaju apapun, tidak pernah bisa benar-benar 100% menaklukkan laut. Tetapi laut yang begitu ganas, takluk pada kuasa Allah. Mazmur 104 ayat 6-7 berkata demikian. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Kemudian Mazmur 89 ayat 9-10. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Jadi ketika kita melihat di peristiwa ini bagaimana Yesus berkata diam, tenanglah, dan ombak itu tenang. Sebenarnya Yesus itu menunjukkan dirinya adalah Allah.
Dia adalah Allah yang berdaulat atas ciptaan, atas laut. Mujizat yang Yesus lakukan ini ya di depan para murid itu langsung match, langsung cocok dengan pemahaman mereka sebagai orang Yahudi. Bahwa yang berkuasa atas laut, yang berdaulat atas laut, itu cuma Allah saja. Dan kalau kita perhatikan konteks dari Markus pasal yang keempat, maka kisah ini itu adalah satu bagian besar dari Markus 4 ayat 35 sampai 6 ayatnya yang ke-6a. Bagaimana di sana Markus menggambarkan Yesus ini tuh bukan cuma berkuasa atas laut, tapi Yesus berkuasa atas roh jahat. Yesus mengusir roh jahat dari 2 orang di Gerasa yang kerasukan roh jahat itu. Kemudian Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, yang sudah sakit pendarahan seumur hidupnya, cuma nyentuh jubahnya sembuh. Dan yang terakhir, Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati. Jadi secara konteks Markus ingin menunjukkan kepada setiap dari kita bagaimana Yesus ini tuh Allah yang berkuasa. Dia berkuasa atas alam, berkuasa atas roh jahat, berkuasa atas penyakit dan juga atas kematian. Dan ketika Markus menggambarkan Yesus yang seperti ini melalui peristiwa Yesus meredakan angin ribut ini. Sebenarnya Markus sedang menggambarkan sebuah ironi bagi para pembacanya. Kalau kita lihat di ayat 36 dikatakan demikian. Mereka meninggalkan orang banyak, Yesus dan para murid, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara perhatikan 2 kata yang saya garis bawahi, membawa dan menyertai. Di sini Markus ingin menggambarkan bagaimana para murid ini tuh merasa mereka bertanggung jawab atas Yesus. Mereka membawa Yesus. Kami nelayan-nelayan yang berpengalaman, Yesus ini nggak berpengalaman. Jadi kami yang harus membawa dan kami yang harus menyertai Yesus. Memastikan Yesus ini tuh aman-aman saja dalam penyeberangan ini. Tapi dalam ceritanya kita bisa melihat bagaimana para murid, seorang nelayan yang berpengalaman, mereka ketakutan. Sedangkan Yesus bisa tidur dengan tenang dalam badai yang besar dan bergelora. Para murid merasa bahwa mereka yang bertanggung jawab atas keselamatan Yesus, mereka yang harus membawa Yesus ke seberang. Tapi sebenarnya Yesus yang membawa mereka. Untuk apa? Untuk mengalami suatu pengalaman yang membuat mereka lebih mengenal siapa Yesus. Mereka melihat, wah ternyata Yesus ini tuh benar-benar bukan seperti yang mereka pikirkan. Jauh lebih berkuasa dari yang mereka pikirkan semenjak mereka mengikuti mereka. Jadi di sini kita bisa melihat Yesus ini tuh bukan cuma mengajak, tapi Yesus juga yang berkuasa. Saudara-saudara, sampai sini saya mengajak setiap dari kita untuk berhenti sejenak. Coba kita masuk ke dalam ceritanya ini. Nah, kita jadi salah satu dari para murid gitu ya. Kita jadi salah satu para murid yang bersama-sama dengan Yesus. Nah, Yesus ngajak, ayo kita pergi ke seberang. Mulai naik kayak gitu ya, semuanya sudah naik di dalam perahu. Yesusnya juga sudah dalam perahu kayak gitu. Kemudian kita lihat, kita bayangin Yesusnya sudah mulai capek gitu ya, habis pelayanan, sudah mulai tertidur, angin sepoi-sepoi. Nah, tapi sebelum Yesus tertidur, Yesus bilang gini sama kita, ya kita jadi bagian para murid. Yesus berkata, nanti dalam penyeberangan ini, aku tuh mau tidur, capek. Tapi kalian harus tahu ya, kalian harus tahu. Kan kalian kan mau tahu toh, sukanya kan tahu. Kan kalian kan merasa kalau, kalau aku tahu aku nggak akan seperti ini nih kayak gitu. Kalian kan mau tahu, tak kasih tahu apa yang nanti akan kalian alami. Nanti aku tidur. Nah, tapi kalian akan menyeberangi dan nanti dalam penyeberangan itu akan ada badai yang begitu besar, angin yang bergelora dan kalian akan ketakutan. Tapi enggak usah takut, aku tidur, tapi kan aku bersama dengan kalian. Kira-kira apa yang akan jadi responnya kita ya? Kalau misalnya kita mendengarkan apa yang Yesus katakan itu. Kalau saya jadi salah satu para murid dengerin Yesus ngomong seperti itu, saya akan bilang, guru, ya wis lah gitu, nanti air nyebrangi. Kan nanti kan ada itu toh, laut bergelora, badai, angin topan itu ya, nanti air nyebrangi. Nanti sudah tidak ada angin yang besar, badainya sudah tidak ada
Nah, kasih tahu kami, kita baru nyebrang. Sekarang ya sudah kita turun aja dari perahu, kita istirahat, kita makan terlebih dahulu aja di sini gitu. Ngapain kita harus menghadapi ketakutan yang seperti itu? Saudara-saudara, lihat ya responnya. Saya pikir mungkin itu juga yang akan jadi responnya kita. Kenapa? Kita sebenarnya mau tahu, tapi masalahnya kita tidak maha kuasa. Yesus tahu dan Yesus maha kuasa. Ini permasalahan kita sebagai manusia. Kita mau tahu, tapi permasalahan kita tidak maha kuasa. Maka dari itu kita bisa melihat bagaimana kita sebagai manusia, kita ini tuh lebih suka cari yang aman aja. Cari yang aman, yang nyaman, yang pasti-pasti aja lah gitu ya. Tidak usah cari masalah di dalam hidup ini. Tapi kita melihat bagaimana Yesus meninggalkan surga yang aman dan nyaman untuk menyelamatkan kita dari badai dosa. Sehingga apa? Sehingga kita tidak pernah sendirian menghadapi badai kehidupan. Dan itu yang Yesus lakukan. Bukankah dia adalah Allah yang Immanuel, yang beserta dengan setiap dari kita. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi hidup kita saat ini. Apakah sekarang kita mungkin datang, kita tertekan, ada banyak pikiran. Apakah sedang menghadapi jalan buntu? Apakah sudah berada di titik kita ini mau menyerah gitu ya, kita sudah tidak sanggup lagi, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Baru-baru ini kita tahu bersama-sama bagaimana ada satu keluarga di Jakarta gitu ya, suami, istri, dan 2 anak yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri, loncat dari salah satu apartemen yang ada di Jakarta. Nah, kalau kita lihat perkembangan beritanya, ya karena masalah memang kehidupan, masalah tidak ada uang, akhirnya ya mereka tidak bisa menyambung hidup lagi. Akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Tapi yang menarik seperti ini, waktu ditanya-tanya, polisi tanya-tanya sama orang-orang yang kenal orang ini, dikatakan bagaimana keluarga korban bunuh diri dikenal ramah dan religius. Religius ini berarti mungkin suka menguatkan orang lain gitu ya. Kalau orang lain ada kesusahan, yang kuat, Tuhan beserta. Ya gitu. Jadi penggambarannya keluarga ini ternyata oke, kayak gitu ya. Orang yang oke, bahkan mungkin kalau Kristen rajin datang ke gereja, rajin untuk pelayanan. Tapi di sini kita melihat bagaimana religius sekalipun belum tentu kuat menghadapi tekanan dan beratnya hidup di dalam dunia ini. Tapi ketika kita melihat pada kebenaran Injil yang menyatakan bagaimana Yesus meninggalkan surga yang aman dan nyaman, menyelamatkan kita dari badai dosa supaya kita tidak pernah sendirian menghadapi badai kehidupan. Kebenaran ini seharusnya mengingatkan setiap dari kita bagaimana seberat apapun kondisi yang sedang kita alami, masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara, kita perlu sadar, Yesus yang beserta dengan kita itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi dalam kondisi apapun yang kita hadapi, kita bisa tenang. Bukan karena kondisinya itu aman-aman dan semuanya itu baik-baik saja. Tapi karena ada Yesus yang beserta dan tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Saudara-saudara, saya tidak bisa menampik bagaimana masalah dalam hidup kita ini itu begitu kompleks, begitu besar. Dan kita merasa kita begitu kecil, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi itu adalah berita bahagia dari Injil. Bukan cuma kita mati masuk surga. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita tidak sendirian. Kita tidak berjuang sendirian. Ada Allah yang jauh lebih besar yang beserta dengan kita. Kalau dalam perjanjian lama, yang berperang demi kita. Kita tidak berperang sendirian. Bahkan mungkin ada satu titik dalam kehidupan kita sudah tidak tahu ya mau ngandalin apa. Ngandalin kepintarannya kita, ngandalin uangnya kita, ngandalin koneksinya kita. Kita sudah tidak tahu senjata apa lagi yang mau kita keluarin. Tapi Yesus yang beserta dengan kita, Dia yang berperang di depan kita. Dia yang bersama-sama dengan setiap dari kita. Maka dari itu ketika kita menyadari hal ini, dalam kondisi apapun kita bisa tenang, bahkan kita bisa tidur. Ayat 37 sampai 38.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dari dua ayat ini Markus sebenarnya sedang mengkontraskan respon para murid dengan respon Yesus. Para murid nelayan yang pengalaman, Yesus bukanlah seorang nelayan yang berpengalaman. Ketika menghadapi badai yang begitu besar, para murid ketakutan, sedangkan Yesus bisa tidur dengan tenang. Kalau kita lihat dalam Alkitab, maka Alkitab menunjukkan bagaimana tidur itu adalah bentuk rasa percayanya kita pada pemeliharaan Allah bagi setiap dari kita. Tidur itu kita adalah bentuk kita itu yakin. Whatever happen, God will protect us. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memelihara hidup setiap dari kita. Mazmur 3 ayat 6-7. Ini Daud berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Dalam kehidupannya ada banyak musuh, banyak orang yang tidak suka kepada Daud. Tapi Daud berkata dalam Mazmur ini, "Aku bisa tidur dengan tenang. Aku bangun tetap tenang." Karena apa? Karena Allah yang menopang aku. Kemudian dalam Amsal 3 ayat 24-26. "Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat." Tidur, kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tapi sayangnya bagi para murid, Yesus tertidur ini bukan sebagai tanda bahwa dia percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tapi para murid melihat Yesus ini sebenarnya tidak peduli dengan kondisi mereka. Maka dari itu mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini itu binasa." Perkataan yang keluar dari para murid ini itu sebenarnya teriakan minta tolong. Tapi juga ada nada yang menyalahkan Yesus dan mempertanyakan kuasa Yesus. Kalau pertanyaannya para murid ini ya, diparafrasekan, para murid ini bilang seperti ini. "Guru, engkau peduli dengan orang yang sakit. Engkau peduli dengan orang yang kerasukan setan, engkau usir setannya itu. Bukankah sudah seharusnya engkau juga peduli dengan kondisinya kami saat ini?" Pernahkah setiap dari kita merasa bahwa Allah itu tidur gitu ya dalam kehidupan kita? Kita sudah berdoa, kita sudah teriak minta tolong kepada Tuhan, nothing happen. Tidak ada yang terjadi dalam hidup setiap dari kita. Kita rasa Tuhan itu diam aja. Tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi yang kita alami. Kita sering diingatkan gitu ya khotbah hari Minggu, bahkan kita dengerin khotbah di YouTube dan lain sebagainya di radio, bahwa Allah itu mendengar doanya kita. Kita yang perlu kita lakukan tinggal berdoa saja kepada Tuhan. Tapi kita merasa kita sudah doa, nggak ada yang terjadi. Rasanya Tuhan tidak mendengarkan doaku. Bahkan kita juga sering diingatkan percaya sama pemeliharaannya Tuhan, pada kedaulatannya Tuhan. Tapi kita merasa ya kalau kondisinya seperti ini, bagaimana apa caranya bisa percaya pada pemeliharaannya Tuhan? Gimana percaya pada janjinya Tuhan? Tapi kita bersyukur ya dalam segala pertanyaannya kita ini ketika kita melihat kembali ke dalam firman Tuhan, apa yang Yesus lakukan bagi setiap dari kita akan menemukan bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia ini. Karena apa? Karena dia peduli. Dia peduli dengan kondisinya kita yang tidak berdaya melawan kuasa dosa dan juga belenggu dosa. Saudara-saudara, ini bukan satu kebenaran klise gitu ya yang seringkali dikatakan ya Yesus mengasihimu, Yesus mau mati di atas kayu salib. Kalau kita benar-benar merenungkan apa yang Yesus lakukan bagi setiap dari kita akan menghargai, kita akan kagum dengan anugerah keselamatan yang Yesus lakukan itu. Bagaimana Yesus memilih meninggalkan sorga, lahir dalam keterbatasan, dihina sampai mati di atas kayu salib. Dan semuanya itu dia lakukan
Karena dia peduli dengan kita manusia berdosa. Dan tidak sampai di situ saja. Saudara-saudara, Yesus itu juga tidak harus melakukan itu. Yesus tidak wajib mati di atas kayu salib. Tapi dia melakukannya. Dia memberikan anugerah itu bagi kita. Manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Saudara-saudara, di abad 17, 18 itu ada satu ajaran yang mulai terkenal, yang populer, yaitu deisme. Deisme ini adalah ajaran yang mereka mengajarkan Allah itu menciptakan dunia ini. Tapi mereka menganalogikan Allah itu seperti pembuat jam. Jadi dirangkai, dibuat, habis itu sudah dibiarkan begitu saja, berjalan sesuai dengan hukum alam. Dia Allah yang sudah tidak ikut campur tangan lagi. Jadi penganut ajaran ini percaya Allah yang menciptakan dunia ini, tapi ya sudah berjalan begitu saja dengan hukum alam, dengan segala macam kekacauannya. Dia tidak campur tangan, dia tidak mengintervensi. Kita manusia yang tinggal di dunia ini, kita dibiarkan sendirian, kita berjuang dengan kemampuan kita sendiri. Tapi ketika kita melihat kepada Injil, kita akan melihat bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia ini, akhirnya membuat Allah yang jauh, Allah yang tidak tersentuh, Allah yang kudus itu boleh datang, tinggal bersama-sama dengan setiap dari kita dan beserta dengan setiap dari kita. Saudara, ketika kita menyadari kebenaran ini, maka kita bisa sadar, kita memiliki kekuatan, kita memiliki harapan. Meskipun kondisi kita saat ini benar-benar buruk, kita merasa saat ini sedang delosor, sedang berada di bawah lembah kekelaman. Tapi kita tahu, kita tetap memiliki harapan. Karena apa? Karena kita tidak sendirian. Kita tahu kita harus bersandar kepada siapa? Yaitu kepada Yesus. Saudara, Yesus itu adalah Allah yang peduli. Tapi bukan cuma itu saja. Saudara, kita bisa peduli sama orang-orang yang ada di sekelilingnya kita. Tapi kita cuma sampai di situ toh. Kita peduli, kita cuma paling banter bisa bilang, kasihan ya orang itu ya. Tapi ya sudah, kita mau bantu, kita juga tidak bisa karena kita bergumul dengan pergumulan hidup kita sendiri. Ya gitu, kita cuma bisa bilang, yang kuat ya, yang tabah ya. Paling banter cuma itu aja yang bisa kita lakukan. Tapi Yesus bukan cuma peduli, dia bukan cuma Allah yang peduli, tapi dia juga adalah Allah yang berkuasa, berdaulat dan mengontrol penuh setiap hal yang terjadi, yang kita alami dalam perjalanan kita, kehidupan kita di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Saudara, kita perlu sadar bagaimana kita adalah manusia yang terbatas. Tapi kita bisa tenang. Karena Yesus tidak terbatas. Dan tidak ada satu hal pun yang berada di luar jangkauan dan kendalinya. Saudara, ini satu kebenaran, satu paket yang perlu untuk terus kita sadari dan kita hidupi. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen, yang terjadi adalah kita sadar kita adalah manusia yang terbatas. Maka dari itu kita takut. Karena apa? Karena kita merasa semuanya serasa berada di luar kontrolnya kita. Kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Maka dari itu kita merasa takut. Tapi ketika kita senantiasa diingatkan pada kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah Yesus lakukan bagi setiap dari kita. Kita diingatkan, ya memang kita terbatas. Tapi kita tetap bisa tenang. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Dan tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidupnya kita itu yang berada di luar jangkauan dan kendalinya. Saudara, ini adalah kebenaran yang begitu indah. Yang seharusnya membuat setiap dari kita terus menaruh harapan hidup kita di dalam Kristus. Dan saya mengajak setiap dari kita untuk melihat kesimpulan akhir dari kisah ini. Markus 4 ayat 40-41. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kalau kita lihat Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kita akan merasa ini endingnya
jelek ini. Para murid tidak percaya akan siapa Yesus, maka dari itu mereka ketakutan. Tapi kalau kita lihat terjemahan Yunani, kita akan melihat nuansa yang berbeda. Karena dalam Yunani itu ada dua kata untuk menerjemahkan kata takut. Yang pertama adalah deilia, yang kedua adalah phobos. Nah, kata deilia itu biasanya diterjemahkan takutnya itu dengan kata yang negatif. Sedangkan phobos itu bisa positif, negatif tergantung konteksnya. Contohnya seperti ini. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah tidak kasih roh ketakutan, roh deilia itu. Takut yang akhirnya membuat kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Nah, di ayat yang ke-40, itu kata takut yang dipakai itu adalah deilia. Jadi para murid itu awalnya takut gitu ya, tidak sadar bahwa Yesus itu bersama dengan mereka dan seharusnya semuanya baik-baik saja. Nah, tapi ayatnya yang ke-41 takutnya itu phobos, dan itu adalah takut yang positif yang membuat mereka itu kagum ternyata. Siapa Yesus ini? Mereka itu kagum bahwa ternyata Yesus ini itu bukan manusia biasa. Yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat sehingga akhirnya angin dan danau pun taat kepada perintahnya. Saudara-saudara, bagaimana kondisi hidup kita saat ini? Apa yang sedang kita takuti? Apakah itu mungkin kondisi perekonomian dunia saat ini? Kalau kita lihat dolarnya naik terus, apakah itu yang kita takutkan? Masa depan anak kita? Atau mungkin berbagai rencana yang sudah kita rencanakan, aku mau ini, aku mau itu. Tapi kok kondisi tidak memungkinkan. Kondisi membuat kita tidak bisa mengeksekusi rencana yang sudah kita inginkan itu. Kesehatan orang yang kita cintai, kesehatan diri kita sendiri, kondisi bisnis, pekerjaan yang tidak kunjung membaik, harga-harga yang terus melonjak naik, tidak tahu kapan turunnya. Dan kita bisa menambahkan daftar ketakutan-ketakutan ya yang ada dalam kehidupan setiap dari kita. Tapi sebagai seorang anak Tuhan, kita bisa memilih takut seperti apa yang mau kita jalani. Apakah kita takut akhirnya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, yang mengontrol penuh kehidupan kita. Atau kita takut, dan manusiawi takut, karena memang kita terbatas. Tapi kita memilih untuk tenang dan kita percaya bahwa ada Allah yang tidak terbatas, yang bersama-sama dengan setiap dari kita, yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Takut mana yang mau kita jalani sebagai seorang anak Tuhan? Dari awal tahun ini sudah ada rencana bagi saya untuk pindah pastori. Pindah pastori ke tempat yang lain, nah maka dari itu pastori yang akan saya tempati itu harus direnovasi terlebih dahulu. Karena koko saya adalah kontraktor, jadi saya bilang minta tolong koko saya, kok tolong ya buatin gambarnya ini, gambar renovasinya harus seperti apa. Dan akhirnya muncul ada 3 alternatif gambar. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar yang ketiga. Saya secara pribadi saya suka dengan alternatif gambar yang kedua, paling cocok nih, paling enak. Tapi ketika saya ngobrol dengan ketua pengurusnya ketua pengurus saya bilang, yang ketiga aja, pilih alternatif yang ketiga aja. Karena memang itu yang diminta. Jadi itu adalah proposalnya dari ketua pengurus saya. Coba dibuat gambar yang seperti itu. Nah, ketika saya kasih tahu ke koko saya bilang, kalau alternatif yang ketiga ini tuh susah. Nanti soalnya banyak yang, waktu renovasi banyak yang harus dibongkar. Pilih yang pertama atau yang kedua aja lah. Kalau enggak mau yang kedua ya sudahlah, yang pertama aja. Akhirnya saya kasih penjelasannya ke ketua pengurus saya, tapi ketua pengurus saya tetap bilang, ya kalau saya sih tetap pilih yang ketiga. Ketika saya tahu itu, saya mulai takut, saya mulai overthinking. Apa sih? Ya apa caranya? Karena saya srek ya dengan gambar yang kedua, jadi saya berpikir, aduh ya apa ya caranya untuk meyakinkan ketua pengurus saya ini tuh supaya memilih gambar yang kedua.
Nah, di tengah segala pemikiran saya takut, wah nanti kalau yang ketiga yang disetujui apa nanti ke depannya, Tuhan tuh ingetin saya. Tuhan bilang, "Dah, tenang aja. Itu kan baru pendapat satu orang kan. Keputusannya kan bukan di dalam dia gitu, bukan dia yang mutusin. Nanti forum rapat pengurus itu loh, itu yang mutusin. Mau pilih gambar alternatif yang mana untuk renovasi pastorinya itu. Nah, ketika Tuhan ingetin saya akan hal tersebut, saya jadi lebih tenang dan ya wis lah dah, serahin ke Tuhan. Wong juga belum keputusan final kok. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Dan benar, ketika rapat pengurus di bulan Februari yang kemarin itu, hasil rapat memutuskan gambar yang kedua. Yang saya strike, yang saya mau, nah ternyata itu gambar kedua yang terpilih. Saudara-saudara, ketika saya melihat itu ya, sadar bahwa gambar kedua akhirnya yang terpilih. Dari momen itu saya diingatkan sama Tuhan. Hidup ini bukan tentang saya. Bukan apa yang saya mau, bukan apa yang saya bisa lakukan, bukan apa yang saya mampu. Dan bukan tentang kita. Tapi tentang Allah. Allah yang bekerja, Allah yang berkuasa, Allah yang mengerjakan yang terbaik bagi setiap dari kita. Saudara-saudara, kita perlu menyadari bagaimana dalam hidup setiap dari kita ini itu adalah manusia yang terbatas. Kita manusia yang terbatas, tetapi kita bisa tenang. Kenapa? Karena Yesus tidak terbatas. Dan selama Yesus bersama dengan kita, whatever happen, apapun yang terjadi, kondisinya mau seperti apa, all will be fine. Semuanya akan baik-baik saja. Saya yakin dan percaya kita keluar, kita selesai ibadah ini, kita akan menghadapi kembali realita kehidupan kita, ada banyak masalah dan lain sebagainya yang mungkin kita datang, kita pikir, masih ada ini, ya sudah fokus ibadah dulu. Kita pulang, kita keluar, kita hadapi masalah yang sama lagi. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap dari kita, bukan dengan kekuatannya kita. Kita perlu sadar ada Allah yang berkuasa, berdaulat, yang bersama-sama dengan kita. Dan disitulah seharusnya kita menaruh harapan hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Saudara-saudara, saya memberikan waktu bagi setiap dari kita untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Untuk ngobrol dengan Tuhan. Apa yang sedang saudara takuti saat ini? Apa yang sedang saudara pikirkan, yang saudara sedang cari solusinya, tapi saudara tidak menemukan apa solusinya. Sehingga akhirnya saudara merasa sekarang ini hidup benar-benar di tengah ketidakpastian dan membuat saudara takut. Sampaikan kepada Tuhan dan mari sama-sama taruh ketakutan itu, serahkan ketakutan itu ke dalam tangannya. Tuhan Allah Bapa kami datang dengan segala keterbatasan, kelemahan kami. Kami tahu ada banyak hal yang di luar kendali kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan saat ini. Karena semuanya bukan kami yang menentukan. Mungkin ada di antara anak-anakmu saat ini yang merasa benar-benar segala hal dalam hidupnya itu di luar kendalinya. Sehingga akhirnya apapun yang mereka lakukan mereka merasa tidak ada gunanya karena tidak akan mengubah apa-apa. Tapi kami bersyukur dalam kondisi ini kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Dan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ajarlah setiap dari kami untuk dapat terus bersandar, berharap hanya kepadamu.
Karena kalau bukan bersandar kepadamu, kami tidak tahu harus bersandar kepada siapa lagi. Karena semuanya yang ada dalam dunia ini sementara, tidak dapat memberikan keamanan yang kekal. Semuanya berubah. Uang di rekening kami bertambah, berkurang. Orang yang dulunya baik bisa saja menjadi musuh kami. Semuanya tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Tapi kami bersyukur karena Engkau datang ke dalam dunia ini. Sehingga di dalam segala ketidakpastian yang sedang kami alami saat ini, kami menemukan satu kepastian, bahwa Engkau bersama kami. Dan biarlah kenyataan bahwa Engkau bersama kami itu cukup membuat kami tenang dan sadar kami ciptaan yang terbatas, tapi hidup kami aman di dalam tangan-Mu, Pencipta, Penebus, Pemilik hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara, anak-anak-Mu yang mendengarkan sebentar lagi juga akan kembali berhadapan dengan realita kehidupan mereka yang tidak mudah. Tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat terus menaruh, menyandarkan hidup mereka hanya di dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.